Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Eko selaku dosen pengampu mata kuliah gelombang mikro serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Aulia Audina, absen 3. Dan saya Muhammad Irfan dengan absen 12. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Directional Coupler pada saluran wavegate. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman kita semua mengenai salah satu komponen penting dalam sistem gelombang mikro. Sebelum membahas directional coupler, kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai waveguide. Waveguide merupakan saluran transmisi berbentuk pipa logam berongga yang digunakan untuk menghantarkan gelombang elektromagnetik, terutama pada frekuensi gelombang mikro yang umumnya berada di atas 1 GHz. Pada frekuensi tersebut, penggunaan kabel koaksial atau saluran transmisi biasa sudah mulai mengalami rugi-rugi atau loss yang cukup besar. Oleh karena itu, waveguide dipilih karena mampu menyalurkan energi elektromagnetik dengan rugi-rugi yang lebih rendah, serta memiliki kapasitas daya lebih tinggi. Selain itu, waveguide juga memiliki struktur tertutup sehingga kebocoran radiasi dapat diminimalkan. Namun, dalam proses transmisi seringkali diperlukan pengambilan sebagian kecil sinyal, misalnya untuk melakukan pengukuran daya, monitoring sistem, ataupun sebagai umpan balik atau feedback. Pengambilan sinyal tersebut tidak boleh mengganggu jalur utama, sehingga digunakanlah directional coupler sebagai alat sampling sinyal. Selanjutnya, kita masuk pada definisi directional coupler. Directional coupler merupakan komponen pasif yang dipasang pada waveguide dan berfungsi mengambil sebagian kecil daya sinyal dari saluran utama tanpa menyebabkan pantulan yang berarti. Disebut sebagai komponen pasif karena alat ini tidak memerlukan sumber daya tambahan untuk dapat bekerja. Directional coupler memiliki tiga karakteristik utama. Yang pertama adalah struktur fisiknya, yaitu terdiri atas saluran utama sebagai jalur transmisi dan saluran sekunder yang digunakan untuk mengambil sampel sinyal. Yang kedua adalah bersifat terarah atau direktif. Artinya komponen ini hanya mengambil sinyal dari satu arah rambatan tertentu sehingga mampu membedakan sinyal datang dan sinyal pantul. Sedangkan karakteristik yang terakhir adalah non-invasif, yaitu proses pengambilan sampel dilakukan tanpa mengganggu maupun memantulkan sinyal pada jalur utama. Hal ini membuat proses transmisi tetap berjalan secara normal. Pada slide ini ditunjukkan konfigurasi port pada directional coupler. Directional coupler memiliki 4 buah port yang masing-masing memiliki fungsi berbeda. Port 1 berfungsi sebagai input, yaitu tempat sinyal pertama kali masuk. Kemudian port 2 merupakan transmission port, yaitu jalur keluarnya sinyal menuju beban. Selanjutnya terdapat port 3 yang disebut couple port, yaitu port yang menghasilkan sampel sinyal yang diambil dari jalur utama. Sedangkan port 4 disebut isolate port yang secara ideal tidak menerima daya sama sekali. Cara kerjanya adalah ketika sinyal masuk melalui port 1, sebagian besar daya akan diteruskan menuju port 2. Hanya sebagian kecil dayanya saja yang diambil menuju port 3 sebagai sinyal sampel. Sementara itu, pada kondisi ideal tidak ada daya yang muncul pada port 4. Inilah yang menunjukkan bahwa directional coupler mampu mengambil sampel sinyal tanpa mengganggu proses transmisi utama. Selanjutnya, mengenai prinsip kerja directional coupler. Directional coupler bekerja berdasarkan arah rambatan gelombang elektromagnetik. Pada kondisi pertama yaitu gelombang maju atau forward wave, sinyal bergerak dari port 1 menuju port 2. Pada kondisi ini, sebagian kecil daya akan diambil dan muncul pada port 3 sebagai sinyal sampel. Sedangkan pada kondisi kedua yaitu gelombang pantul atau reflect wave, arah rambatan berubah dari port 2 menuju port 1. Pada kondisi ini, sampel sinyal akan muncul pada port 4. Kemampuan untuk membedakan arah rambatan inilah yang menjadi alasan mengapa komponen ini disebut directional coupler. Sifat tersebut sangat penting, terutama dalam sistem radar maupun komunikasi gelombang mikro karena kemungkinan proses monitoring sinyal dilakukan dengan lebih akurat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan parameter kerja dari directional coupler. Nah, terdapat 4 parameter utama untuk mengevaluasi kinerja directional coupler. Nah, yang pertama ada coupling factor, yaitu perbandingan antara daya input dengan daya yang disampling pada port coupler. Nah, yang kedua ada directivity, yaitu kemampuan koper dalam membedakan arah hambatan gelombang. Yang ketiga ada isolation, yaitu yang menunjukkan seberapa kecil daya bocor ke port isolate. Nah, yang keempat ada insertion loss, yaitu rugi-rugi daya pada saluran utama akibat pemasangan eh,
pada saluran utama akibat pemasangan directional cover. Nah, semakin tinggi directivity dan isolation, maka semakin rendah nilai sensor loss dan performa directional cover akan semakin baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis directional cover pada waveguide. Nah, di sini diklasifikasi beberapa jenis. Yang pertama ada BT hole coupler yang menggunakan satu lubang kecil sebagai media kopling. Nah, yang kedua ada multi hole coupler atau two hole coupler. Nah, ini yang menggunakan beberapa lubang untuk meningkatkan directivity. Yang ketiga ada cross guide coupler. Nah, ini dua waveguide disusun saling tegak lurus atau menyilang. Nah, itu dikopel melalui lubang pada bidang perpotongannya. Nah, yang keempat ada branch line atau hybrid coupler. Nah, ini dibangun dari dua saluran utama yang dihubungkan oleh cabang atau branch sepanjang seperempat gelombang. Umumnya untuk aplikasi 3 dB daya terbagi rata. Nah, lalu bagian aplikasi directional cover. Nah, yang pertama digunakan untuk monitoring daya. Di sini yaitu mengambil sebagian kecil daya tanpa memutus jalur utama. Yang kedua ada sistem radar. Directional cover digunakan untuk memisahkan sinyal transmisi dan sinyal pantulan. Nah, yang ketiga ada sistem komunikasi satelit atau dan microwave link. Nah, ini untuk mengambil sampel sinyal untuk kontrol otomatis gain atau AGC dan pengujian kualitas jalur. Nah, yang keempat ada pengujian dan kalibrasi laboratorium. Nah, ini menjadi bagian dari test bench atau VSWR, meter, dan dan alat ukur gelombang mikro lainnya. Lalu ke bagian kelebihan dan kekurangan. Directional coupler memiliki beberapa kelebihan, di mana di antara lain yaitu rugi-rugi yang rendah, kemampuan menangani daya tinggi, tidak memerlukan sumber daya eksternal, serta memiliki directivity yang baik. Namun demikian, directional coupler juga memiliki beberapa kekurangan, seperti coupling directivity sensitif terhadap frekuensi kerja, ukuran fisik relatif besar dibanding komponen microstrip, dan presisi pada fabrikasi lubang atau celah coupling itu menentukan performa. Nah, lalu rentang frekuensi operasi terbatas oleh dimensi waveguide dan biaya produksi umumnya lebih tinggi dibanding coax coupler. Kesimpulannya, directional coupler pada waveguide merupakan komponen pasif yang berfungsi untuk mengambil sebagian kecil daya sinyal gelombang mikro secara tak arah tanpa mengganggu jalur transmisi utama. Nah, kinerja dari komponen ini ditentukan oleh parameter coupling, directivity, isolation, dan insertionless yang menunjukkan kualitas proses coupling sinyal. Dan directional coupler tersedia dalam berbagai jenis seperti beta hole, multi hole, cross guide, dan branch line yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Nah, berkat rugi-rugi yang rendah, kemampuan menangani daya tinggi, dan sifat non-invasif ini, directional coupler banyak digunakan pada sistem radar, komunikasi satelit, serta pengukuran dan kalibrasi gelombang mikro. Ini penutupnya siapa? Aku apa kamu? Aku. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai directional coupler pada saluran waveguide. Terima kasih atas perhatian Bapak Eko selaku dosen serta teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi kami. Apabila ada kritik maupun saran, kami dengan senang hati akan mendiskusikannya bersama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.